Dewan juri kang kinormatan dalem badhe paring cerita Sinta Dewi lan Kidang Garungan ana legenda kawasi kidang legenda kawasi kidang ana dieng Banjarnegara mula bukane carita cah cilik rambute gimbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-temanku semua yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik bukan? Teman-teman, karena masih pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita harus tetap semangat dan ceria ya. Kita juga harus membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini dengan cara memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan mematuhi 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak jika berada di kerumunan. Teman-temanku yang berbahagia, perkenalkan nama saya Tiflati Aziza dari SD Negeri 2 Klempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bercerita tentang kisah legenda Kawah Sikidang. Cerita rakyat ini diambil dari buku Babat Banjarnegara yang dikemas kembali oleh Samsuni. Di sebuah desa di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, banyak anak asli Dieng yang memiliki rambut gimbal. Anak-anak tersebut biasa dipanggil sebagai anak gimbal. Rambut gimbal itu terjadi ketika mereka berumur 40 hari sampai sekitar 6 tahun, yang diawali dengan gejala panas yang sangat tinggi dan suka mengikau saat tidur. Rambut gimbal itu baru boleh dipotong setelah adanya permintaan dari anak itu sendiri. Ada beberapa versi cerita mengenai asal mula anak gimbal ini. Salah satu di antaranya adalah versi cerita mengenai kisah legenda Kawah Sikidang. Berikut ceritanya. Ratusan tahun silam, di dataran tinggi Dieng ada seorang putri cantik, jelita dan rupawan bernama Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi tinggal di istana yang megah yang dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikan Putri Sinta Dewi mengundang kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, namun tak satu pun yang diterima karena Putri Sinta Dewi meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Suatu ketika ada seorang pangeran kaya raya bernama Pangeran Kidang Garungan bermaksud ingin melamar Putri Sinta Dewi. Pangeran merasa dengan harta kekayaannya dia bisa memenuhi mas kawin yang diinginkan oleh Putri Sinta Dewi. Maka Pangeran Kidang Garungan mengutus beberapa pengawalnya untuk menyampaikan lamaran pangeran kepada Putri Sinta Dewi. Wahai pengawalku, tolong sampaikan lamaranku kepada Putri Sinta Dewi. Baik pangeran, perintah pangeran akan segera hamba laksanakan. Utusan Pangeran Kidang Garungan tiba
di kediaman Putri Sinta Dewi. Mereka ingin segera menyampaikan lamaran pangeran kepada Putri Sinta Dewi. Ampun Tuan Putri, kami adalah utusan Pangeran Ki dan Garungan. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan lamaran pangeran kepada Tuan Putri. Wahai utusan Pangeran Ki dan Garungan, apakah pangeran kalian sanggup memenuhi mas kawin yang aku inginkan? Ampun Tuan Putri, pangeran kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Maka berapapun mas kawin yang diinginkan Tuan Putri, pangeran kami akan memenuhinya. Mendengar penjelasan tersebut, Putri Sinta Dewi berpikir dan membayangkan wajah Pangeran Ki dan Garungan. Tampan atau tidak ya? Pasti tampan dong, kan biasanya orang kaya tampan, pikir Putri Sinta Dewi. Akhirnya Putri Sinta Dewi menerima lamaran tersebut. Utusan Pangeran Ki dan Garungan segera kembali untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Pangeran Ki dan Garungan. Betapa senang hati Pangeran Ki dan Garungan mendengar berita bahagia itu. Pangeran langsung memanggil para pejabat dan dayang-dayangnya untuk mempersiapkan kunjungan pangeran ke istana Putri Sinta Dewi. Wahai para pejabat dan dayang-dayangku, tolong persiapkan kunjunganku ke istana Putri Sinta Dewi ya. Baik pangeran, perintah pangeran akan segera hamba laksanakan. Ada yang mempersiapkan mas kawin berupa emas, intan, berlian, dan juga ada yang mempersiapkan kuda untuk dinaiki oleh Pangeran Ki dan Garungan. Keesokan harinya, pangeran beserta rombongannya pergi ke istana Putri Sinta Dewi. Mereka disambut meriah oleh Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi sangat kaget ketika melihat wajah Pangeran Ki dan Garungan, karena Pangeran Ki dan Garungan bertubuh manusia namun berkepala kidang. Begini rupanya wajah Pangeran Ki dan Garungan, ucap Putri Sinta Dewi di dalam hati. Putri Sinta Dewi sangat kecewa. Dia sudah berusaha untuk menerima Pangeran Ki dan Garungan, namun hatinya terus menolak. Akhirnya Putri Sinta Dewi berpikir keras, bagaimana ya agar pernikahanku dengan Pangeran Ki dan Garungan batal? Dan akhirnya dia pun mendapatkan ide. Kanda, di sekitar istana susah untuk mendapatkan air. Dinda, ada satu syarat yang harus Kanda lakukan. Kanda harus membuat sumur dalam waktu 1 hari. Jika Kanda tidak sanggup menyelesaikan sumur itu, maka pernikahan kita batal, ucap Putri Sinta Dewi kepada Pangeran Ki dan Garungan. Keesokan harinya, Pangeran Ki dan Garungan pergi ke tanah yang sepi yang sudah ditunjuk oleh Putri Sinta Dewi. Oh, di sini rupanya tempat yang ditunjuk oleh Putri Sinta Dewi. Aku sanggup membuat sumur itu. Akan kulakukan demi Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi tidak mengetahui bahwa sebenarnya Pangeran Ki dan Garungan mempunyai kesaktian. Pangeran Ki dan Garungan memulai membuat sumur itu menggunakan kesaktiannya. Ketika sumur itu hampir selesai, Pangeran Ki dan Garungan tidak mengetahui bahwa dia telah ditipu. Dia baru menyadarinya
dia terkena timbunan tanah tersebut. Dan Pangeran Kidang Garungan berteriak, "Putri! Hentikan Putri! Kenapa kau tega mengingkari janjimu, Putri?" teriak Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang Garungan akhirnya mengeluarkan kesaktiannya untuk bisa keluar dari sumur itu. Pangeran Kidang Garungan, ketika Pangeran tak ayal, sumur itu meledak sehingga tanah berhamburan keluar. Pangeran Kidang Garungan ingin segera keluar dari sumur itu, namun sumur itu terus ditimbun. Akhirnya Pangeran Kidang Garungan tewas tertimbun tanah di dalam sumur itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pangeran Kidang Garungan bersumpah, "Aku bersumpah bahwa seluruh keturunan Putri Sinta Dewi akan berambut gimbal." Sementara itu, sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi kawah yang diberi nama Kawah Sikidang. Kawah itu sampai sekarang masih aktif mengeluarkan uap panas yang mengandung belerang. Semoga cerita ini memberi manfaat bagi kita semua agar yang pertama, ketika kita ingin memiliki sesuatu, sebaiknya kita lihat secara langsung dan kita teliti isinya terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengingkari janji kita karena merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sekian kisah legenda Kawah Sikidang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.